simpang tiga. Masak ke campur daun bayam dan ikan. Selamat bergabung kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang pelawan disuruh pakai kereta. Kereta dibawa ke kampung sebelah. Mari kawan kita mulai acara kita dengan tema budaya positif di sekolah. Bungkus. Oke, sekarang kita akan mulai diseminasi budaya positif di SMA Negeri 1 Gantung. Budaya positif itu apa sih? Sekolah kita punya enggak budaya positif? Masa? Coba kesiswaan, budaya positif kita apa yang sudah dilakukan? Datang pagi, Asmaulusna, baca doa sebelum, oke. Kemudian Asmaul Husna, apa lagi? Menyanyikan lagu nasional. Jadi kalau bicara tentang budaya positif, SMA kita itu sudah melakukan. Jadi kalau bicara tentang profil pelajar Pancasila, kita sudah melakukan 2 atau 3 profil pelajar Pancasila. Kita sudah melatihkan itu kepada mereka. Pertama, berfirman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian berakhlak mulia. Caranya Asmaul Husna setiap pagi, sholat zuhur berjamaah, asar berjamaah, berdoa sebelum mulai pembelajaran, ya kan? Berarti budaya positif itu sudah ada di kita. Cuma kira-kira apa lagi yang perlu kita tambahkan? Yang belumnya. Lanjut, next. Nah, kita sekarang sudah menerapkan kurikulum merdeka. Apa sih itu kurikulum merdeka? Merdeka itu seperti apa? Apakah merdeka bebas terserah kita mau ngapain? Ataukah merdeka yang seperti apa? Bagaimana konsep merdeka yang sesungguhnya? Untuk bisa melaksanakan konsep merdeka itu, yang pertama kita dulu sebagai guru harus merdeka. Lingkungan kita juga harus merdeka. Setelah lingkungan kita merdeka, kita sebagai guru merdeka, baru kita bisa memerdekakan siswa. Nah, konsepnya itu belajar dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi Ki Hajar Dewantara itu yang sering kita ingat cuma Tun Wuri Handayaninya, bontot-bontotnya. Tapi awalnya kita tidak tahu. Ada 3 konsep. Yang pertama, Ingarso Sang Tulodo. Apa artinya? Di depan memberi teladan. Sudah seperti itukah kita? Itu jawabannya cukup di dalam hati, kita refleksi diri. Nanti setelah ini apa yang harus kita lakukan biar kita bisa Ingarso Sang Tulodo. Oke, konsep yang kedua, Ing Madya Mangun Karso. Artinya apa? Di tengah membangun karya kerja ya. Di Ing Madya Mangun Karsa. Ada lagi versi lainnya, Alvin? Memberi contoh, memberi di tengah kita memberi contoh, memberi teladan. Di depan memberi teladan, di tengah kita kan biasanya kalau proyek ada di depan. Ayo bertanya. Kita kembali ke tengah murid kan? Kau nanya. Ayo. Nah, itu memotivasi, membangun keinginan, membangkitkan minat. Itu. Ya. Di depan kita jadi teladan, di tengah kita
kasih dia. Kemudian yang terakhir Tunuri Handayani, kita mendorong mereka biar maju. Yuk maju. Oke, gitu ya. Nah, di sini ada tiga itu menuntun. Coba menuntun itu seperti apa? Ya, menuntun. Pendidikan itu menuntun seperti apa biasanya di kelas? Membimbing, merangkul. Jadi menuntun anak. Kita harus mampu menuntun segala kekuatan kodrat anak baik alam ataupun zaman untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang tinggi-tingginya. Menuntun tuh diibaratkan punya anak kecil kan, yang baru mau belajar jalan, nuntun itu apa dibiarkan begitu saja? Tidak. Dipegang tangannya. Kalau tidak bisa 1, 2 tangan, ayo nah jalan. Selangkah, pinter, bisa 1 langkah. Selangkah lagi, pinter, 2 langkah. Lagi nah, ayo. Sampai akhirnya dia bisa jalan sendiri dan berlari. Begitulah hendaknya pendidikan itu. Gitu. Terus yang kedua, pendidikan adalah menghamba pada murid. Nah, di sini menghamba itu maksudnya kita memberikan pelayanan maksimal sesuai bakat dan kemampuannya. Kodratnya apa? Kodrat alam kita lihat, kodrat alam, kodrat dirinya, lingkungannya, bakatnya, minatnya. Kodrat zamannya, sekarang zamannya zaman gadget ya, zaman gawai. Berarti kita harus ikut zaman mereka. Kemudian 3, pendidik itu ibarat petani. Jadi kita ini bertani. Sudah selesai proyek P5 kan, kita mulai bertani. Kalau bertani itu apa yang harus kita siapkan? Lahan. Jangan berharap kita nanam jagung tumbuh padi, ya kan? Nah kan? Berarti kalau memang anak kodratnya dia tidak bisa ilmu itu, jangan dipaksa dia untuk tumbuh jadi padi. Kalau memang dia jagung, udah biarkan dia jadi jagung. Berikan perlakuan yang sesuai dengan jagung. Jangan paksa dia jadi padi. Berikan perlakuan obatnya, hamanya, dan lain sebagainya itu sesuai tuntutan untuk kondisi jagung. Jangan berikan kondisi padi. Itu intinya. Jadi kita murid itu ibarat benih yang kita tanam. Dia akan tumbuh seperti apa? Kita jangan menganggap murid itu kertas kosong, bukan kosong. Mereka sudah punya bawaannya masing-masing. Sudah penuh kertasnya, tinggal kita tebalkan mana yang bagus, kita buang, coret. Kita hilangkan, samarkan yang tidak bagus. Dia sudah punya potensi itu. Dia sudah punya potensi pemberani, dia juga punya potensi penakut. Kita tidak bisa menghapus rasa takut di hatinya, cukup kita tebalkan keberaniannya biar penakutnya tertutup. Seperti itu. Itu maksudnya. Seperti itu. Jadi kita lanjut. Seperti apa paradigma baru itu? Nah, ini pertanyaan untuk kita semua, pemantik. Setuju atau tidak setuju? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju. Apa alasannya? Oke, iya, setuju. Hukumannya tidak mesti harus fisik, ya. Misalnya kalau untuk perempuan nih, hukumannya mungkin cuci piring ke rumah. Untuk ke karakternya, pendidikannya, pembentukan karakter, bukan fisiknya. Itu pendapat dari Pak Ganda ya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca dan membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju?
Kenapa tidak? Kenapa? Eh, Menurut saya pemberian hukuman itu ada beberapa teori yang pernah saya baca bahwa itu memberikan rasa bersalah kepada mereka, insecure kalau katakan anak-anak muda sekarang, dan kebanyakan malah ada beberapa anak malah jadi kebal karena sering dihukum. Dia tidak tahu salahnya apa, dia cuma menerima hukuman, jadinya gak nyambung antara pemberi hukuman dengan yang dihukum gitu. Oke, yang terakhir, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju semua pastinya ya. Oke, simpan jawaban setuju tidak setuju Anda dalam hati. Nanti kita lihat lagi di akhir kegiatan ini. Saya pengen minta ada teman yang nanti menyampaikan testimoninya, pemahaman awal. Ini baru awal ya, belum sampai materi. Jadi keyakinan awal kita tentang hukuman, penghargaan, pendidikan itu seperti apa. Nanti setelah selesai materi, apa yang didapat? Berubah enggak? Apa tetap seperti itu? Oke, kita lanjut. Nah, ini konsep utama budaya positif. Jadi disiplin positif itu sebagai bagian dari budaya positif. Tadi pembelajaran dengan paradigma baru. Paradigma baru artinya nanti kita belajar teori stimulus respon dengan teori kontrol di sini. Kemudian teori kontrol itulah yang kemudian menumbuhkan bagaimana kita harus melakukan disiplin positif, yang di dalamnya setiap disiplin itu didasarkan oleh kebutuhan dasar manusia. Motivasi perilaku, restitusi, pembentukan keyakinan kelas, dan pelaksanaan segitiga restitusi. Kita masuk yang pertama. Nah, ini. Kita cek satu. Yang punya, yang jadi A siapa? Bu Adel jadi A. Jadi sekarang Bu Adel diingat aja di ini, sesuatu yang paling berharga bagi Bu Adel dikepal di tangan. Bayangkan bahwa benda berharga itu ada di tangan, sekuat tenaga, kepal. Oke, sudah dapat barang berharganya, sudah di tangan, sudah. Oke. Nah sekarang saya sebagai temannya, Bu Adel, coba barang yang di tangan Bu Adel itu berikan ke aku. Serius? Tidak boleh. Aku ganti 10 juta. Beri jangan aku. Tidak boleh. Ini teman baikmu loh. Pak Ganda, minta barang berharga Bu Adel. Terserah. Pokoknya Pak Ganda harus bisa merampas barang yang ada di tangan Bu Adel. Ayo. Ayo. Bu Adel. Tahu ya kode aku Bu Adel? Boleh Bu Adel ya? Gak boleh. Oh, boleh. Oke. Kakak tetap tidak boleh. Nah sekarang saya tadi sudah membujuk, menghardik, mengintimidasi sampai putus ya bestinya seperti itu, tapi tetap tidak dibuka. Kenapa Bu Adel tidak mau buka? Karena berharga. Berharga, ya. Jadi karena berharga terus saya nggak boleh punya gitu, nggak boleh. Terus itu kalau boleh tahu isinya apa sekarang? Anak. Kenapa anak jadi sesuatu yang berharga bagi Bu Adel? Legasi warisan.
Gitu warisan saya. Bagi Bu Ade nggak mau ngasihkan ke Pak Rizky karena ternyata yang berharga di kepalan tangannya itu anak. Ya? Nah sekarang pertanyaannya untuk semuanya, yang bisa membuka ini tadi, yang bisa memberikan itu siapa? A atau B? Yang punya kuasa untuk membuka atau menutup ini adalah A. Saya punya enggak kuasa untuk membuka dia? Enggak. Kenapa? Karena itu menunjukkan bahwa kontrol untuk membuka dan menutup tangan ini itu ada pada dirinya. Kalau kita tidak mau buka ya enggak mau. Nah ini ilusi yang sering kita lakukan. Paham enggak? Kita ilusinya kalau engkau sebut nilai biologinya rendah, kau akan ikut aku. Ilusi itu. Kontrol itu membuat kita berilusi bahwa kita bisa mengontrol siswa. Bisa nggak kita mengontrol siswa? Sebenarnya tidak pernah bisa. Ketika kita dapat Bu ayahku mengontrol dia, bukti ya aku masuk kelas dia PR aku tidak semua. Itu karena mereka memberikan posisi ke kontrol. Mereka memberikan, nah lah Bu, ya kan? Mereka mengizinkan kita mengontrol dia. Tetapi pendeknya sama dengan simulasi tadi, kita tidak pernah bisa mengontrol perilaku orang lain. Begitupun murid kita. Jadi semua yang kita pikirkan itu ilusi semuanya. Tidak bisa. Itu yang pertama. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan manfaat. Menghukum gini kan nggak nyapu saja. Dia terlambat. Kini mengkus romersen halaman kan itu. Tidak. Apakah kebiasaan itu akan menetap jadi perilaku, jadi budaya mereka, disiplin mereka? Tapi sekali dua kali nurut, iya, karena mereka memberikan posisi kontrolnya kan kita. Setelah kita bujuk, kita ancam, kita hardik, oke, dilepaskan dia daripada aku, daripada aku. Itu ilusi ya. Terus ilusi yang ketiga, kritik. Kita, kau, coba kau gini. Iya, aku ngerasa gue salah. Iya, kenapa ini nih? Dia akan berubah. Tidak. Itu semua ilusi. Dan yang paling terakhir, bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa, itu ilusi paling konyol. Tidak bisa kita memaksa mereka untuk melakukan apapun kalau mereka tetap ke kontrol mereka. Jadi kalau ada anak yang sudah bebal amat, lagi gini tetap, ya karena mereka menganggap yang digenggam oleh mereka, yang dipenggang oleh mereka, kontrolnya itu kuat, itu paling berharga bagi mereka. Tak akan dilepas dia. Itu, ya. Lalu mulai berubah dari stimulus respon ke teori kontrol. Jadi ada perubahan paradigma. Kalau stimulus respon kan kita berpikir, kebutuhan kita sama. Tapi sebenarnya beda. Pak Adi dengan Pak Pir itu realitas kebutuhannya beda. Kebutuhan yang dasar yang ingin dipenuhi beda. Kalau Pak Pir itu beliau senangnya apa? Bercanda. Berarti kebutuhan dasar yang mau dipenuhi dari dia adalah kesenangan, hepan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, kesenangan, kekuasaan. Nanti kita pelajari. Tapi setiap orang itu, sikap orang itu bergerak dari kebutuhan dasar yang berbeda. Begitu pula dengan kenakalan anak. Dia basicnya kebutuhan dasar yang melatar belakangi kenapa sikap karakternya seperti itu beda kebutuhannya. Tuh ya. Terus yang kedua,
semua orang melihat hal yang sama. Enggak. Kalau Bu Ade dan aku seperti ini di sini kelihatannya gini, tapi kalau Pak Rizky melihat saya di sini beda. Beda. Gambarannya beda. Seperti itu ya. Beda. Setiap orang memandang masalah beda. Ada yang teman, ayo kita ngerjakan kinerja. Oh santai gini. Beda kan? Memandang satu masalah, satu menganggap itu genting, yang satu menganggap santai. Enggak sama. Itu. Terus kita mencoba mengubah orang. Bisa kita mengubah orang? Tidak. Yang ada selama ini kita berusaha memahami. Oh, kalau bicara dengan Pak Pir harus seperti ini. Oh, ketika membujuk Bu Rahmah seperti ini, gitu kan? Jadi kita berusaha berada di posisi orang tersebut. Itu. Terus semua perilaku memiliki tujuan, itu kontrol. Tapi kalau stimulus respon, perilaku buruk itu adalah kesalahan. Misal, Adi tidak buat kinerja misalnya, dianggap suatu kesalahan. Tapi kalau dibalik-balik lagi, runtuh ke belakang, lihat alasannya bukan kesalahan itu. Ada kebutuhan dia sendiri yang membuat dia tidak bisa. Seperti itu ya. Lanjut. Nah ini, orang lain bisa mengontrol saya, tidak bisa. Itu ilusi. Saya bisa mengontrol orang lain, bisa? Enggak. Anak kita sendiri tidak bisa kita kontrolnya. Testimoni, oke? Pemaksaan pada saat bujukan gagal, seperti tadi dibujuk, bukalah, karena tidak bisa, paksa. Pemaksaan itu, paksa. Kalau stimulus respon, jadi ada stimulasi, kita merespon langsung seperti itu. Tapi dari kontrolnya, justru kita kolaborasi. Berharga bagimu, mungkin bagiku juga. Kita jaga sama-sama. Mungkin Bu Adel akan memberikan, membuka tangannya. Oh iya, kan tidak mungkin gak aku suruh ngejaga anak aku kan? Kita butuh lingkungan begitu. Itu konsensus dan kolaborasi, itu pilihan baru. Nah, kalau stimulus respon, pikiran kita menang kalah. Tapi kalau kontrol, win-win solution. Anak tidak di ini, kita pun merasa lebih nyaman. Oke ya? Lanjut. Nah, disinilah muncul disiplin positif. Jadi ada 3. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Anda hanya bisa mengontrol diri Anda. Nah, disitulah makna disiplin yang sesungguhnya. Bahwanya belajar kontrol diri itu akan lebih menghargai nilai-nilai yang kita yakini, yang tadi. Nah, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi setiap perilaku itu ada memiliki tujuan. Ada teori motivasi, nanti kita bahas. Terus model berpikir win-win solution. Ada 5 posisi kontrol. Macam tadi kita ngontrol siswa itu ada 5 posisi yang sering kita mainkan. Nanti kita lihat kita sering ada di posisi mana. Segitiga resusi, kemudian reaksi. Nah ini setiap perilaku ada yang melatar belakangi. Jadi ada teori 5 kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, kesenangan dan kebebasan. Gitu. Itu ya. Jadi itu inti materi kita hari ini. Lanjut, kita bahas satu persatu. Nah, disiplin positif. Disiplin, seperti apa sih disiplin? Kayak Pak Adi, apa disiplin itu? Disiplin, mengikuti aturan. Mengikuti aturan. Disiplin itu pasti ada aturannya ya. Kemudian disiplin itu lekat dengan ketidaknyamanan enggak? Amun telat sikit disebut tidak disiplin, amun terlambat ngumpul tidak disiplin, amun ini hubungannya ke situ. Jadi lebih dekat ke ketidaknyamanan. Tuh.
Itu disiplin. Coba lagi mutar. Di situ ada disiplin yang kuat. Self disiplin, disiplin dalam diri, motivasi intrinsik. Merdeka, merdeka itu seperti apa? Merdeka itu bukan bebas tanpa aturan, tetapi merdeka itu adalah kita bisa melakukan apa yang kita inginkan. Kita bisa mengatur diri sendiri. Itu merdeka. Kalau kita sudah merasa merdeka, di mana ada kemerdekaan, disitulah disiplin paling kuat. Nah, tidak bisa orang lain mendisiplinkan kita, kan? Sesuai teori kontrol tadi. Jadi dari dalam diri kita lah untuk memunculkan disiplin itu. Lanjut, Pak. Nah, merdeka itu seperti apa? Selama ini kita salah kaprah kurikulum merdeka, terserah aturan seperti tidak ada aturan, yang penting kita merdeka, tidak. Jadi merdeka itu bukan hanya terlepas dari perintah, tetapi cakap memerintah diri sendiri. Jadi kalau misalnya ketika waktu awal tahun sudah harus membuat kinerja kita bikin, tanpa ada perintah siapapun kita sudah mengerjakan. Kita cakap, kita tahu aturan yang harus kita lakukan, kita melakukan sendiri itu dengan dengan kemampuan kita, keyakinan kita. Jadi tujuannya sebagai pendidik itu kita menciptakan murid-murid yang mempunyai disiplin diri sehingga mereka bisa selamat, bahagia, dan merdeka. Seperti itu. Jadi mereka bisa mengatur dirinya sendiri dari dalam motivasinya, bukan karena orang lain, bukan karena takut dimarahi, bukan karena apa-apa, tapi karena motivasi intrinsiknya. Seperti itu. Gimana cara mewujudkannya? Kita lanjut. Nah, kita buatlah disiplin positif, budaya positif, disiplin positif biar anak itu bisa melakukan sesuatu tanpa ada paksaan, ancaman, hukuman dari kita. Ya, seperti apa nanti lanjut. Nah ini, agar tidak ada ancaman, paksaan seperti itu. Motivasi perilaku kata tadi. Itu ada 3 motivasi perilaku. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Anak-anak yang masuk tidak terlambat, itu apa benar kesadaran dirinya sendiri atau mereka takut dihukum? Lebih banyaknya itu sekian persen itu karena takut dihukum, takut diomelin. Tuh. Terus yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Anak-anak yang rajin, apakah memang dia rajin atau dipuji-puji? Nah, kita sudah tahu kan? Nah, berarti Pak Rizky datang pagi itu agar dapat penghargaan. Oh. Oke, jadi murid melakukan disiplin itu bisa karena dapat imbalan, dapat penghargaan. Jadi gini, di pas apel, lihat si ini, nah, bangga. Gitu. Seperti itu. Itu berarti motivasinya masih dari luar. Yang paling bagus motivasinya itu dari dalam. Setiap kita berperilaku, itu motivasinya dari dalam, kita menghargai nilai kebajikan diri kita sendiri. Jadi kita datang, toh memang kita yakin bahwa aku harus datang pagi, gitu. Agar aku siap lebih awal untuk belajar.
ntar aku udah kabur lagi, gitu kan. Seperti itu. Aku datang pagi, melakukan piket umum karena itu kewajiban aku. Itu tugas tanggung jawab seperti itu. Bukan karena piketnya di absen seperti itu. Nah, yang jadi tantangan kita itu bagaimana membuat siswa berperilaku seperti itu karena dia sadar bukan karena hukuman kita, bukan karena penghargaan kita. Nah, itu yang jadi PR kita bersama. Ini kebutuhan dasar manusia. Bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, ada kasus anak ambil bekal temannya. Ada sering tak kejadian seperti itu? Sering. Dia sering mengambil bekal temannya. Ibu gurunya tanya, bingung. Kenapa lagi rajin ngambil sama kawan? Kalau kita bergerak dari teori stimulus respon, itu perilaku anak tersebut itu adalah suatu kesalahan, itu perilaku buruk. Tapi kalau dari teori kontrol, kita harus tahu bahwa setiap perilaku yang dia lakukan itu pasti ada kebutuhan dasar yang harus dia penuhi. Tergantung jawaban anaknya. Ketika ibu gurunya memanggil, Bang, kenapa kamu selalu mengambil bekal temanmu? Jawabannya, Nyaman, Bu. kalau lauknya enak, berarti kebutuhan dasar mana yang pengen dia penuhi? Apa? Apa coba? Hah? Kesenangan. Senang. Lauk nyaman. Jawabannya karena lauknya nyaman, Bu. Sangu aku toh isi nggak telur ceplok tiap hari ikan kicap. Itu jawaban anaknya. Berarti yang melatar belakangi tingkah laku dia merebut bekal temannya itu adalah kebebasan. Karena dia tidak bebas memilih menunya sendiri. Gak terus ceplok tiap hari, luat, gak ada pilihan. Gak bebas. Iya gak? Sama macam kita guru. Pas masuk kelas, film sama. Buka buku halaman sekian, kau baca, kau jawab, latihannya kumpul. Tiap hari gitu. Kira-kira siswanya gimana? Bosan. Jadi ketika ada siswa di kantin ditangkap dari Pak Ganda, kau tidak masuk kelas, perilakunya buruk kan? Kita langsung hukum. Karena kau di luar, kau harus terima hukuman. Peraturannya seperti ini, tidak boleh ada di luar kelas. Tapi kita ndak ini, cek dulu di keluar tuh apa, tanya dulu, jangan langsung. Kebebasan memilih apa hari ini mau belajar apa, hari ini mencapai pembelajaran itu dengan apa. Berikan banyak pilihan pembelajaran di kelas, pembelajaran berdiferensiasi. Itu ya. Kalau stimulus respon salah, hukum, kena pasal. Tapi kalau ditanya latar perilaku menurut teori kontrol, apa tadi? Kalau nyaman. Nah, berarti ada pilihan, ada kebebasan. Gitu. Terus yang kedua, ketika ditanya Agi, apa jawabannya? Ngapa kau ngambil sangu kawan kau? Nah, aku. Misalnya, lapar. Nah, lapar. Meja aku lapar, Bu. Lalu, berarti dia tidak dibikinkan bekal, dia tidak sarapan dari rumah. Itu kebutuhan dasar dia
tindakan dia latarnya adalah karena dia nak bertahan hidup. Sama muda SMA, ngapa kau sih kata malah kayak ngambil duit kawan kau, puja aku lapar bu, tidak ada duit, ya aku ngambil duit dia. Itu berarti perilaku kontrolnya, latarnya itu adalah karena dia mau bertahan hidup. Coba belum ada lagi, apa kira-kira alternatif jawaban lain? Iseng. Iseng bisa ya. Aku sengaja bu ngambil sama dia, aku rajin menjemur, aku ngambil sama dia, kini dia bersurat-surat, kini ngelaporkan ibu kan tak suka merhatiin aku udah anggap di kelas, jadi aku caper ya kan, kini kan waktu ngambil sama dia nangis kan. Nah, ibu jadi marahin aku rajin, aku kan gak suka ibu marahin. Ada yang seperti itu, ada. Berarti dia kebutuhan dasar yang melatar belakanginya adalah kasih sayang, minta perhatian. Jadi sebenarnya kenakal itu bukan. Ada kan siswa seperti itu di kelas? Ada. Oke, kasih sayang. Terus ada juga, aku rajin bu ngeliat dia, mau dia marah, mata, senang aku ngeliat. Nah, itu kebutuhan, kesenangan. Memang sengaja rajin ngeliat orang nangis, rajin dia ngeliat orang nangis, gitu kan? Aduh, puas gitu rasa. Kan dia merasa having fun, oleh kawan tuh senang gitu. Yang terakhir, penguasaan, ya. Mau aku ngambil sangu dia bu, dia kan jadi takut kan aku. Jadi mau dono nyaman-nyaman. Kalau ada yang lain, gini gampang, sangu kau, sini beri dia. Penguasaan itu ya, kekuatan. Jadi dia ngerasa aku nak punya kuasa di antara teman-teman yang lain. Jadi bisa ya, ada 5 motivasi. Bisa membedakannya tergantung jawaban anak. Tuh, lanjut. Oke, ini sudah lewat aja. Tadi sudah kita jawab. Hukuman konsekuensi lewat. Nah ini. Tadi stimulus respon, setiap perilaku yang menyimpang itu adalah salah. Tapi menurut kontrol, setiap perilaku ada yang melatar belakanginya. Nah, itu. Nah, untuk mengatasi yang salah, itu biasanya kita sering memberikan hukuman atau konsekuensi. Ada yang bisa membedakan apa itu hukuman, apa itu konsekuensi? Coba kita lihat yang pertama. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang bisa apa? Suruh nyatat. Tidak ada efeknya. Kesalahannya apa? Hukumannya apa? Tidak nyambung kan? Kira-kira kalau kita yang diberi hukum seperti itu, sering gak? Apa hubungannya? Aku tuh suruh nulis. Itu kan? Hukuman. Apa konsekuensi? Simpan jawaban di hati masing-masing. Kini cek kunci jawaban di belakang. Lari mendiri lapangan basket 2 kali. Hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret.
dia belajar ngapus coretan, konsekuensi. Ya. Kau hapus tulisannya sudah kau tulis di meja belajarmu yang sudah seperti kertas koran, gitu. Cat sendiri. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Oke. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nyeker deh karena pakai sepatu hitam. Hukuman. Oke, lanjut. Lari menembak basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman itu bukan konsekuensi. Enggak. Oke. Coba kita lihat. Cek. Nah, ini bedanya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu ujung-ujung ada, lari kau. Apa salahku? Bingung kan? Nah, satu arah, psikis. Nah, hukum itu. Nah, konsekuensi itu terencana dan sudah disepakati. Jadi yang tadi terakhir, misal terlambat 5 menit jam pelajaran PJOK, lari 2 keliling lapangan, itu konsekuensi. Bisa jadi konsekuensi kalau di awal kita sudah bikin kesepakatan, keyakinan dengan murid bahwa kalau kau terlambat, ini loh konsekuensinya. Nah, peluang untuk pelanggaran jadi lebih kecil juga sebenarnya, karena dia nggak tahu mau aku gini, aku lagi janji, tapi konsekuensinya aku kan gini. Pikirkan deh. Minimal dari sekian puluh persen itu akan mikir. Kita tinggal menghandle yang sedikit persennya lagi kan. Dan yang akan mengingatkan bukan cuma kita, tapi teman-temannya juga ikut andil. Pengalaman saya di kelas 10-5, mereka bikin kesepakatan jangan berpacaran di kelas. Ada yang komplain. Akhirnya, kau kan gitu, kita tidak menegur. Terus ada yang dilarang keluar masuk pas jam pelajaran tanpa alasan yang jelas. Mereka yang mengutarakan itu. Jadi ketika pelajaran sudah selesai, saya belum mempersilahkan mereka keluar, teman-temannya sudah keluar langsung. Hai, ingat peraturan nomor 1, kau tidak menghargai ibu loh. Ibu belum keluar dari kelas, kau sudah keluar. Bukan saya yang ngomong, tapi temannya. Itu 20 menit setelah kesepakatan dibuat. Ada temannya izin, Bu, ada orang tuaku jemput, ada keluarga yang meninggal. Langsung dia keluar, cep. Hei, kata temannya, kau belum izin ibu. Ibu di situ loh. Balik lagi deh, sudah mau di pintu, balik lagi. Bu, pamit pulang dulu, aku izin. Bukan saya yang negur, aku cuma senyum aja lihat dia ngambil tas. Setelah dipanggil dia ngambil tas. Bu, keluargaku ada yang meninggal, aku mau pulang. Langsung pulang tanpa salam. Padahal mereka bikin kesepakatan dalam sikap hormat, menghargai guru yang di depan, salam sebelum keluar pulang. Nggak ngomong saya, temannya yang mengingatkan. Nah itu, ya. Tapi tetap tidak nyaman. Tapi karena memang dia tidak nyaman lah, kan kesepakatan kita. Tidak ada ini. Nah, restitusi. Nah, restitusi itu adalah proses di mana kita bisa mengatasi efek ketidaknyamanan dari pelanggaran keyakinan kelas yang sudah dibuat.
Jadi ketika mereka melakukan kesalahan, kan ada ketidaknyamanan. Nah, untuk menghilangkan rasa ketidaknyamanan itu, kita melakukan restitusi kepada anak tersebut. Nanti kita ikuti tahapannya, ada 3 tahapan restitusi. Saya juga punya video yang tadi saya cerita kasus anak tertidur waktu proyek. Nah, itu kegiatan restitusinya aja, nanti kita lihat. Oke, lanjut. Nah, ini terlalu kalau kita menghukum, ini psikologis anak. Kalau kita menghukum, kita menanamkan identitas gagal kepada anak. Anak merasa gagal. Dia merasa tidak nyaman, dia merasa tersakiti, dia merasa menjadi korban. Itu kalau hukuman yang kita berikan. Kalau konsekuensi yang kita berikan, peraturan, oh ini memang harus kulalui karena aku melanggar peraturan. Dia identitasnya sukses. Cuma motivasinya masih dari luar. Yang paling bagus itu restitusi. Oke. Sini. Penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Jangan dianggap ketika kita memberikan penghargaan kepada mereka, itu akan memberi efek yang bagus. Untuk jangka waktu yang lama, itu penghargaan itu justru dia akan memberikan dampak yang negatif. Kita kan biasanya sering, agar dia nurut, beri penghargaan, gitu kan? Agar dia bagus, beri penghargaan. Sekali, 2 kali, 3 kali masih. Tapi ketika tidak dilakukan, maka perilaku anak akan balik ke semula. Mengurangi ketepatan. Biasanya kan kalau lah bagus, dia merasa cuma seperti ini. Tidak ada lagi motivasi untuk menjadi lebih baik. Dan penghargaan itu bisa merusak hubungan. Ya enggak? Kalau kita punya anak lah 2 di rumah, yang diberi apresiasi cuma kakak, adik tidak, atau yang diapresiasi cuma adik, kakaknya tidak, apa yang terjadi? Akan ada kecemburuan dan pertengkaran. Jadi merusak hubungan. Itu. Makanya dalam memberikan penghargaan kita harus memperhatikan. Mungkin dalam disiplin itu ada hal-hal yang perlu diberikan penghargaan dan tidak. Caranya bagaimana agar bisa itu kita pakai sebagai konsep disiplin. Lanjut. Nah, penghargaan akan menurunkan kualitas karena dia merasa dia sudah bisa dan diakui. Selanjutnya dia segininya lah disebut bagus. Dia tidak akan menaikkan lagi. Ya kan? Misal Pak Haris meminta NPP. Poinnya ini sudah. Bu Anis ngumpul, bagus katanya. Padahal sebenarnya itu bisa jadi lebih bagus lagi gitu. Tapi karena sudah diberi penghargaan, diberi pujian, itu sudah bagus, sudah kualitasnya cuma segitu aja, sudah selesai. Tidak ada mau menaikkan lagi. Itu pengaruhnya, jeleknya, dihukum oleh penghargaan. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Segini ya adalah bagus, tidak perlu dimodif-modif lagi, gitu kan? Akhirnya tidak ada kreasi lagi untuk membuat. Itu ya. Kemudian mengurangi motivasi intrinsik. Biasanya yang juara-juara, yang biasa siswa yang biasa ada dilempar atas juara, itu effortnya untuk mempertahankan prestasi itu lemah ya, karena dia merasa dia sudah di atas, sudah bagus. Nah itu dia. Nah, sehingga bagusnya seperti apa? Baiknya seperti apa? Lanjut.
Yang paling pas itu adalah apresiasi untuk program kebajikan, apresiasi. Tapi dalam memberikan apresiasinya juga kita perlu ingat rambu-rambunya. Yang pertama, pengakuan secara khusus. Yang kita hargai itu apa? Yang kita akui itu poin apanya? Jadi tidak serta-merta semuanya. Kemudian beri pengakuan secara pribadi. Jangan, tahu ya, kalau lagi diberi penghargaan itu beban rasa bagi yang diberi penghargaan, dan itu memberikan efek negatif bagi temannya. Ada timbul rasa iri, enggak dirilah, hanya dia saja, dia lagi. Nah, dari orang lain. Jadi akhirnya muncul tidak menumbuhkan kreativitas siswa yang lain. Nah, sudahlah, paling nanti yang dia pula, dia lagi seperti itu. Oke ya, kita berusaha untuk merubah itu. Konsekuensi tadi sudah jelas bedanya dengan hukuman. Ya. Oke. Jadi di pertanyaan awal sudah ada? Sudah ya? Bisa nanti. Oke, kita lanjut ke restitusi. Nah, ini kata aku tadi, ketika siswa sudah membentuk keyakinan bersama, keyakinan kelas, nilai kebajikan yang dia pegang, yang ingin dia patuhi, itu sudah dapat. Dan ketika dia melanggar, dia dapat konsekuensi. Tapi konsekuensinya itu sudah disepakati, tetap melakukan kesalahan. Untuk menghindari rasa tidak nyaman dia, kita melakukan restitusi namanya. Sama, prosesnya anaknya kita panggil ke BK, tidak di depan teman-temannya. Kita ajak dialog. Jadi restitusi itu ada dialog. Tapi yang perlu diingat, restitusi itu bukan untuk gimana caranya dia menebus kesalahan. Kau sudah melakukan kesalahan, apa yang harus kau lakukan? Apa gantinya? Tidak seperti itu. Tapi bagaimana kita memperbaikinya, belajar dari kesalahan. Apa yang sudah kau lakukan? Kenapa seperti itu? Kira-kira baik seperti apa? Jadi kedepannya kalau ketemu masalah seperti ini, apa yang akan kau lakukan? Seperti itu. Jadi bukan fokus kepada cara menebus kesalahannya, tapi bagaimana belajar dari kesalahan itu. Kemudian restitusi itu memperbaiki hubungan. Maksudnya apa? Misal kita merestitusi dua siswa yang berkelahi. Kita dapat itu bukan cuma satu orang, tapi kedua-duanya. Dan kita ada di ruangan berdua dengan mereka. Jadi kegiatan yang kita lakukan itu bukan cuma untuk belajar dari kesalahannya, tapi bagaimana memperbaiki hubungan yang dua bertengkar ini, sehingga mereka ketika keluar dari ruangan itu sudah seperti biasa lagi, tidak ada dendam, tidak ada. Kemudian melihat ke dalam diri. Nah, mungkin dia melakukan kesalahan tadi ada latar belakang kebutuhan yang melatar belakanginya, sehingga dia melakukan kehilapan. Nah, sekarang dibawa lagi. Kira-kira bagusnya ketika kau ketemu dengan masalah yang sama, kebutuhan kau tidak terpenuhi, kan ada banyak jalan untuk memenuhi kebutuhan itu. Lihat ke dalam dirimu, apa yang bisa kamu lakukan selain dengan melakukan tindakan negatif. Oke. Terus fokus pada karakter anak, karena pada dasarnya kita menganggap anak baik. Jangan fokus kesalahannya. Kau salah karena kau sudah memukul temanmu, menyebabkan kancing bajunya lepas seperti itu. Jangan fokus ke tindakannya, tapi kita fokus ke karakternya.
Kenapa? Bagusnya seperti apa? Tadi itu apa sih yang ini? Tidak apa-apa. Jadi kau marah karena itu ya? Iya. Seharusnya kau bisa ya lebih dari itu, mukul dia misalnya. Tapi ternyata, nah itu. Jadi hal-hal seperti itu. Restitusi itu menguatkan yang terakhir. Seperti apa? Kita lihat. Nah, 5 posisi kontrol. Kita lihat. Yang pertama penghukum. Ayo. Penghukum. Ini posisi kontrol yang sering kita lakukan terhadap kesalahan yang dibuat anak. Kalimatnya itu keras, tegas. Nada suara tinggi, bahasa umum, mata melotot. Itulah ada yang menunjuk-nunjuk, menghardik. Kalimatnya patuhi saya, kalau enggak awas. Lambat lagi. Itu posisi kontrol yang pertama, penghukum. Posisi yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ini biasa ibu-ibu Hengki ya. Pembuat rasa bersalah. Sebenarnya kita mau menghancurkan mental anak itu tidak susah. Tidak perlu dengan artikan, cukup. Ini Pak Wahyu Piski ini. Ini Kak Seda masih kan ibu. Kan bapak lah dimarahin kepala sekolah pula gara-gara mereka. Bapak kecil. Pelan suara kan, lari kayak mata. Bapak sedih, bahasa turun. Anak merasa bersalah dengan anggapan ketika dia sudah merasa bersalah dia berubah gitu. Pemalas. Itu berarti kita menempatkan diri kita sebagai pembuat rasa bersalah. Lanjut. Yang ketiga, posisi kontrolnya sebagai teman. Ya, nah ini Pak Kikai, Pak Rizky ini. Biasanya, ayo bantu demi Bapak. Ayo. Ingat kan selama ini nilai kau bagus. Yuk bantu Bapak. Ramah, akrab. Bagus ke seperti ini? Bagus. Ngapa? Bagus. Kan anak-anak nurut ke Pak Kikai. Pak Rizky disuruh ngapa pun ikut. Tapi mau guru lain merintah ngikut kah? Enggak. Walaupun yang kelihatan dia nurut, karena aku nurut nih, iya karena aku enggak. Iya, karena dia cuma merasa berteman dengan guru tersebut. Kontrolnya dia bersedia memberikan kontrol kepada guru itu sebagai temannya. Tapi gini ya, kan? Kacau. Jadi teman. Oke, ingat ya tadi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman. Nanti saya tanya kira-kira posisi bapak-bapak tuh bapak ibu ini paling banyak di mana biasanya terhadap siswa. Lanjut. Pemantau. Pemantau itu dia datar, formal. Ngapa? Kalau apa? Telat. Kalau kamu tuh telat, ngapa? Mohon, ngapa? Kalau terlambat 15 menit harus pulang. Jadi sekarang aku pulang Bu ya. Ya udah, pulang. Kalau langgar, apa yang telah kamu lakukan? Apa aturannya? Sanksinya apa? Harus pulang. Udah pulang. No kompromi, pulang. Itu pemantau. Kita memposisikan diri sebagai pemantau. Nah, posisi kontrol yang kelima itu adalah manajer. Nah, jadi manajer ini seru. Tidak pakai emosi, tidak pakai lebay-lebay, cukup. Nah,
Terus deh, Bang, kita sudah di kelas. Siswa terlambat dari kantin masuk ke kelas. Itu cukup, Bang. Terlambat masuk kelas. Ya. Apa sih yang sudah kita yakini? Coba lihat keyakinan kelas itu di samping dekat pintu. Terus, kira-kira apa kemarin waktu bikin keyakinan kelas, abang ikut kan? Ikut Bu. Nah, jadi abang kira-kira peraturan yang mana yang abang langgar? Nomor ini Bu. Oh, yakin? Berarti abang melanggar peraturan nomor berapa? Nomor 2 Bu. Kemarin kita sudah ya, konsekuensinya apa? Kemarin itu Bu, kalau saya terlambat nanti saya harus piket. Jadi nanti saya akan pulang lebih lama dari teman saya untuk piket. Betul ya seperti itu? Itu rencana kamu? Iya. Iya Bu. Oke, silahkan duduk. Tidak susah kan? Nah. Itu konsekuensinya. Jadi posisi manajer. Lanjut. Nah, dari 5 posisi kontrol ini rangkumannya. Ketika kita bertindak sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, itu akan membuat anak punya identitas gagal. Dia akan menghindari hukuman. Dia akan melakukan segala cara, segala intrik agar terbebas dari itu. Kita juga yang repot kan. Nah, bagaimana kamu seharusnya? Hasilnya dia menyembunyikan, menyangkal, berbohong, ya gak? Agar gak kena hukum. Kita sering menemukan anak berbohong agar dia tidak dihukum. Efeknya itu. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas. Biarkan saja. Dia tidak menempatkan kita di dunia mereka. Dia tidak menganggap kita sebagai sesuatu yang berharga yang digenggam mereka. Jadi kita tuh tidak ada di hati mereka. Berarti kita tidak berhasil menjadi ingarso sang tulodo bagi mereka. Kita tidak bisa menjadi ingmadya manungkarso bagi mereka. Ya kan? Tidak bisa kita membangun motivasi karena kita tidak ada di dunia mereka. Itu karena kita itulah. Kemudian sebagai pemantau, jadi mereka pandai jadi bunglon. Kalau diawasi, bagus, mudah, lewat, selesai. Itu dia. Terus dia meletakkan gurunya itu, kalau jadi teman, guru itu jadi orang yang sangat-sangat penting yang harus dipegang erat. Kalau sebagai teman. Tapi kalau sebagai pemantau, dia akan menempatkan guru itu sebagai penghukum dan peraturan. Jadi guru itu mukanya dihukum, peraturan. Ini guru. Dan itu masih ekstrinsik. Yang terakhir, yang identitas berhasil, sukses dan kontrol diri, itu kalau kita jadi manajer. Anak belajar menghargai diri sendiri. Ketika dia melakukan kesalahan, dia tahu, oh ya, aku salah. Peraturan ini yang kulanggar. Padahal kita sudah bikin keyakinan bersama. Konsekuensinya harus seperti ini. Berarti aku harus melaksanakannya begini. Aku harus berubah dong dari diriku sendiri. Seperti itu. Jadi kita tinggal dari kelima ini, kira-kira kita paling banyak ada di posisi mana? Manajer, tahu manajer baru hari ini. Ya,
kebanyakan perannya jadi teman. Kadang kita jadi pembuat rasa bersalah. Bagusnya di mana? Coba kita cek. Selanjutnya. Belum. Oke. Semuanya bagus. Jadi waktu diskusi di ruang kolaborasi kami, Pak, setiap sekolah itu kan kayaknya memang butuh Pak penghukum. Perlu Pak ada yang pembuat rasa bersalah itu agar tetap tertib. Itu yang beliau sampaikan. Jadi waktu itu fasilitatornya, narasumber yang jawab itu tidak diperlukan. Guru itu paling mundur, kontrolnya itu cukup di pemantau. Manajer ketika dia ngotot mundur ke pemantau, peraturannya gimana? Baru balik lagi ke manajer. Saya punya pengalaman itu ketika merestitusi siswa yang kedua tentang pengumpulan tugas. Dia ngotot, ketika saya ajak dialog keyakinan dia seperti apa, dia enggak, biarlah Bu, enggak apa-apa lah, nilai aku segitulah, kekeh dia, kekeh. Akhirnya, restitusinya mandek, saya mundur jadi pemantau. Kak, peraturannya, ketika Ibu mengambil nilai 5 kali, Kakak cuma bikin 3 kali, tetap di rata-rata nilai kamu yang 3 itu dibagi 5, nilai kakak pasti lebih rendah. Yakin mau nilai segitu? Pikir dia. Baru dia melemah. Awalnya dia restitusinya macet. Dia tidak mengakui, dia tidak mengidentifikasi kesalahan dia. Dia tidak mengakui dia bersalah. Itu validasi tindakan salah itu yang pertama. Kalau dia tidak merasa bersalah, tidak akan berhasil restitusi yang kita lakukan. Kalau dia tidak sadar dia salah, tidak bisa lanjut, validasinya tidak tahu, tidak bisa lanjut. Jadi ketika mentok mundur-mundur, kata Pak Yesua, itu kita memainkan peran sebagai pemantau peraturan, tegas sedikit. Baru ketika sudah ini, bawa lagi ke keyakinan, ke restitusi, ke posisi kita sebagai manajer. Paling mentok pemantau. Oke, ya. Nah, dari tadi hukuman, penghargaan, restitusi, 5 posisi kontrol, kita sering ada di mana? Untuk melakukan restitusi harus tahu salahnya dulu, dia melanggar peraturan apa, berarti kita harus bikin keyakinan ke kelas. Ngapa keyakinan kelas bukan peraturan? Apa beda keyakinan dan peraturan? Kalau keyakinan, apa yang dia yakini seperti itu. Kalau peraturan, sesuatu yang diatur, paten gitu, disepakati bersama. Oke, itu ya. Jadi kita ada peraturan penggunaan helm saat mengendarai kendaraan roda 2. Ngapa kita mengikuti peraturan itu? Takut ditilang. Keselamatan diri. Nah, keselamatan diri, keselamatan itu adalah keyakinan. Helm itu peraturan. Jadi keyakinan itu nilai universal. Makanya nanti kita bikin keyakinan kelas itu, dia tidak rinci poinnya, cuma hal-hal yang disepakati nilainya apa. Misal menghormati orang lain. Semuanya sama-sama. Ya, peraturan itu lebih rinci, saklek. Tapi kalau keyakinan itu abstrak, lebih umum, tapi mencakup keseluruhan. Menghormati itu termasuk ketika dia menghormati orang lain, artinya
dia tidak akan sembarangan mengambil ballpoint temannya, ya kan? Karena itu kan punya orang lain kan? Dia tidak akan sembarangan nih. Peraturannya itu keyakinannya yang tadi menghormati. Lanjut, sekali lagi. Nah ini keyakinan kelas itu abstrak, pernyataan universal dan kalimat positif. Jadi kemarin itu mereka mengatakan dilarang ini, tidak boleh ini, kita ganti. Tidak boleh harus melaksanakan piket, tidak boleh tidak piket, tidak boleh terlambat, tidak boleh ini. Kita ganti dengan kalimat positif. Ya. Tidak boleh pacaran di kelas. Kalau dia pacaran kan berarti dia tidak menghormati orang lain kan. Jadi nilai keyakinan kelasnya hormat, termasuklah ketika dia tidak pacaran di kelas berarti dia menghormati hak orang lain di kelas itu untuk belajar. Itu ya, perlu banyak agar mudah diingat dan semua warga kelas berkontribusi. Lanjut. Nah ini yang mana yang keyakinan kelas? Tuh, kami guru murid saling menyayangi, semangat belajar. Datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah. Itu yang mana ya keyakinan, yang mana kesepakatan? Ingat tadi kuncinya, keyakinan itu universal. Kalau peraturan rinci, spesifik. Oke, terbaca. Datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah. Spesifik ya, berarti dia peraturan. Tapi kalau misal kami murid yang peduli dengan teman-temannya, peduli dengan teman-temannya ditujukan dengan dia menjaga kebersihan kelas. Jadi nanti kita yang mengidentifikasi usaha-usaha itu ke rangkumannya. Lanjut biar kita bisa lihat prosesnya. Nah ini yang sudah saya lakukan. Pertama, curah pendapat. Jadi saya bikin percakapan dulu, pembukaan. Anak-anak berhubung semester baru, sebelumnya kita bikin kontrak belajar. Di awal semester ganjil saya sudah bikin kontrak belajar, tapi semua aturannya dari saya. Saya yang bikin peraturan. 1, 2, 3, 4 datang, tak boleh terlambat, masuk 15 menit sebelum. Kalau saya sudah di dalam, kalian terlambat harus ini. Nah, itu saya yang buat. Jadi saya rombak. Kita akan ini. Jadi setiap orang harus memajukan masalahnya. Jadi mereka menuliskan masukannya. Ada yang ditulis dari dia, dilarang pacaran, harus ini. Masukkan, ditempel di papan tulis. Lanjut. Nah, itu hasil surat pendapatnya. Kemudian ditinjau, dilihat. Oh, nggak boleh ribut ini. Oh, itu termasuk tertib, tulis tertib. Ini dibuat ini, diambil nilai-nilainya. Ketika ini hormat. Dibuat keyakinan kelasnya, dibikin poster, jadilah. Lanjut. Nah, mereka buat posternya. Semua anggota kelas berhak belajar di lingkungan yang aman dan nyaman. Aman dan nyaman dalam artian slide. Bagaimana kita melakukan restitusi? Jadi di restitusi itu ada 3 tahap. Yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu kita berikan penguatan. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Seperti itu. Kamu bukan salah satu-satunya orang yang pernah berbuat salah.
Kalau Bapak ada di posisi kamu atau siapapun ada di posisi kamu, wajar marah, wajar kau berbuat seperti itu. Nah itu menstabilkan identitas. Jadi membuat emosi dia merasa tenang. Oh iya, kalau aku no berbuat ini ada orang lain. Jadi kita stabilkan dulu. Terus yang kedua, kita validasi tindakan yang salah. Coba, kenapa kamu melakukan itu? Kenapa kau pukul dia? Walaupun sebenarnya kau bisa lebih dari memukul, bukan cuma sekali, bisa sampai 3 kali. Tapi kamu cuma melakukan 1 kali, ada alasannya kan? Kemudian kita berikan, oh iya Bu, kita berikan validasi. Kira-kira selain memukul, kalau kau tidak memukul, ada enggak hal lain yang bisa kau lakukan? Yang tidak itu, ya untuk pelampiasan efektif. Nah baru kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah baru ketika oh ya Bu, aku salah, aku hilang. Sebenarnya aku bisa tadi tidak marah, tapi mungkin karena emosi aku sesaat gitu, jadi aku salah gitu. Nah baru kita tanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Oh kita harus ini, nah mengikuti ini, menghormati teman dan sebagainya. Nah, baru kemudian kalau sudah begini, kau mau jadi orang yang seperti apa? Apakah setiap kali kamu marah, kamu harus mukul? Atau mau seperti apa? Bikin pelampiasannya seperti apa? Jadi kita berikan kekuatan kepada dia. Atau kita tanyakan, oh kira-kira besok cita-citamu jadi apa? Kita berikan penguatan. Kita masukkan keyakinan-keyakinan baru dari restitusi itu. Lanjut. Nah, ini restitusi yang saya lakukan terhadap siswa. Jadi dia tertidur di kelas. Dia tertidur saat proyek, tertangkap kamera. Jadi ketika dia bilang, abang, saya sampaikan, abang tertangkap kamera mengantuk. Jadi dia, iya Bu, aku ngantuk karena malam itu sebelum proyek aku nonton film, aku nonton bola sampai malam. Oh, saya pertama yang lakukan tadi apa? Menstabilkan identitas. Nah, tidak apa-apa. Kau tertidur normal. Memang kalau ngantuk harus tidur. Semua orang ibu pernah juga tertidur waktu di kelas. Dan bukan cuma kamu kok yang tidur. Orang lain juga ada yang tidur gitu. Seperti itu kan? Oh dia merasa, oh iya. Dia kan tidak merasa terintimidasi kan? Nah baru kita masukkan memvalidasi tindakan dia yang salah. Cuma, Bang, coba, kenapa kau tidur? Bisa nggak kira-kira malam itu karena kamu sudah tahu besok harus sekolah, harus ada proyek, seharusnya apa yang kamu lakukan? Ibu, seharusnya aku udah begadang, seharusnya aku tidak ini. Apa yang bisa kamu lakukan? Apa yang kamu rugi ketika kamu tertidur? Aku jadi rugi, Bu. Aku tidak tahu bahwa akan ada tugasnya bikin kesimpulan, dia jadi tidak bikin kesimpulan kegiatan hari itu, hanya mencontek temannya, dia merasa rugi. Baru terakhir tanyakan, bagaimana keyakinannya, nilai apa yang ternyata dia pengen jadi pengacara. Terus kita berikan penguatan, oh iya bisa, karena bisa dia jadi pengacara. Kenapa? Dia bisa memberikan alasan, argumen. Dia mantap dengan argumennya. Dia begini, kau bisa Bang, karena kau punya kemampuan seperti ini. Jadi dia ketika selesai itu, dia jadi tidak merasa terintimidasi. Dia bersalah, tapi dia jadi tahu kesalahan dia seperti apa. Dan dia mau memperbaikinya. Nanti kalau ada kegiatan lagi, apa yang harus kamu lakukan? Seperti itu. Waktu tertidur seperti itu. Jadi itu yang sudah saya lakukan. Jadi nanti,
Untuk selanjutnya, ada pertanyaan kira-kira? Lanjut, ya silakan. Eh, ini kayak kasus setiap guru kali ya, maksudnya murid merasa bosan di dalam kelas. Sebenarnya tidak menyalahkan murid juga sih, mungkin karena kata Bu Ai tadi apa ya, proses pembelajaran yang monoton kayak gitu. Nah, jadi ada salah satu siswa siapa sih kelas 10-7 itu adalah, nah iya kayaknya seluruh guru deh bermasalah dengan siswa itu kayak gitu. Nah, saya udah pernah nyoba ngomong, alasannya dia ya macam-macam, dari bosan lah, semalam main game lah, apalah kayak gitu. Saya sih pengennya nggak pakai kekerasan ya, maksudnya cuman ngomong kenapa kayak restitusi tadi gitu. Cuman efeknya tuh nggak ada. Dia tetap tidur dan ujungnya saya membiarkan. Ujungnya kayak gitu karena bukan karena dia tuh mempengaruhi pembelajaran satu kelas. Jadinya saya kalau misalnya dimarahin di situ, jadi apa ya, mempengaruhi mood saya ngajar. Jadi saya biarkan saja. Saya cuma mengatakan mungkin cara saya kurang bagus ya. Saya bilang bagi yang merasa penting atau merasa perlu untuk belajar pelajaran saya, silakan, saya didengarkan. Kalau misalnya merasa tidak ya silakan. Dan dia tetap tidur. Nah, itu gimana? Terus satu lagi, bagaimana ketika kita melakukan proses restitusi, siswanya diam. Bahkan dia pun tidak tahu apa yang dia mau kayak gitu. Nah, kalau misalnya siswanya nggak ada respon, terus seperti apa? Kayak gitu. Terima kasih, Bu. Oke. Jadi awal dari semuanya adalah pembentukan keyakinan kelas dulu. Kita tidak akan bisa memaksa mereka mengikuti. Kita melakukan restitusi tanpa ada dasar keyakinan itu tidak bisa. Karena dari restitusi itu kan ada 3, menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, terakhir menanyakan keyakinannya. Ketika menstabilkan identitas, kita kalau siswa itu tidak menyerahkan, kata saya tadi, tidak menyerahkan kontrolnya ke kita, itu sulit. Tapi yang bisa membuat dia menyerahkan kontrolnya ke kita itu dengan keyakinan bersama tadi. Jadi nanti kita usahakan setiap kita itu bikin keyakinan kelas dulu. Nah, itu akan jadi patokan kita. Ketika kita memanggil dia tanpa ada batasan atau aturan yang jelas, ya dia akan tetap seperti itu. Beda. Yang restitusi berhasil karena kita sudah sama-sama punya nilai gitu. Kau punya nilai, ibu punya nilai, kita sudah sepakat loh nilainya ini. Jadi bisa jalan. Kalau tidak ada kesepakatan keyakinan awal, itu belum bisa. Makanya nanti tugas pertama kita membuat keyakinan kelas, nanti baru kita lanjut. Ketika ada pelanggaran, restitusi, nanti bisa kita lanjutkan ke PMM. Mungkin itu saja sedikit cerita dari saya, destinasi yang sudah dilakukan sebagai CGP dalam penerapan disiplin positif di sekolah. Mudah-mudahan nanti bisa menginspirasi teman-teman sekalian yang berperan sebagai wali kelas untuk melaksanakannya, dan guru mapel untuk menambahkan, kira-kira kalau keyakinan kelas di kelas itu sudah ada, tinggal menambahkan khusus untuk mapelnya yang diyakini konsekuensinya apa, gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua bisa melaksanakan ini di sekolah kita dan menjadikan sekolah kita itu mempunyai budaya positif yang lebih banyak lagi dari yang sudah kita laksanakan selama ini, dan murid-murid yang kita bimbing, kita bina itu akan mempunyai motivasi intrinsik
dan kita benar-benar bisa mengantarkan mereka ke keselamatan dan kebahagiaan, dan mereka menjadi insan yang merdeka. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.